Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama channel Papa Satria. Kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan ya di video sebelumnya. Jadi ada beberapa persoalan yang muncul ketika vaksin atau sebelum vaksin ya. Ketika sebelum vaksin biasanya persoalannya yaitu NIK tidak terdaftar ya. NIK tidak terdaftar ya. Dan ini sudah saya jawab di video sebelumnya ya teman-teman. Jadi banyak persoalan yang nanya ke saya begini bagaimana solusinya. Memang sih kondisi ini agak membingungkan juga ya. Tapi dari beberapa rangkuman yang saya pelajari bisa kita simpulkan ya. Persoalan yang muncul ketika vaksin ya. Yang pertama, NIK tidak terdaftar ya. Ini sudah saya jawab di video sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, persoalannya adalah sudah divaksin untuk masuk aplikasi Peduli Lindungi dan untuk cek sertifikatnya ini tidak muncul ya. Jadi persoalan yang kedua yang kalian mungkin yang sudah divaksin yaitu masuk aplikasi Peduli Lindungi. Kalian masuk aplikasi Peduli Lindungi, rencananya maksudnya kalian tuh mau cek sertifikat kan? Tapi kenapa tidak muncul? Nah, ini pertanyaan yang kedua ya. Kalau yang pertama, ini bisa dijawab di video selanjutnya, di video sebelumnya teman-teman ya. Ini. Baik, dilanjutkan teman-teman ya. Nah, solusinya ini yang sebelum vaksin teman-teman ya. Jadi sebelum vaksin ini mohon kalian diperhatikan ya. Yang pertama, pastikan nomor NIK kalian, nomor NIK dan nomor kakak dicek betul-betul ya. Dicek betul-betul. Biasanya kan kalau kakak cetakan lama itu kan tulisannya nyambung-nyambung ya. Perbedaannya sedikit ya. Antara 5 dan 6 itu bedanya tipis ya. Atau 6 sama berapa gitu, itu bedanya kayak mirip 8 gitu. Nah, ini dipastikan ini benar-benar ya, benar-benar nomornya itu benar-benar valid ya. Jangan sampai salah ya. Karena kalau kalian salah, ini nanti akan repot ke depannya ya. Jadi pastikan nomor NIK dan nomor KK dicek betul ya angkanya ya, yang jelas. Jika perlu, kalian minta cetak KK baru ya. Minta cetak KK baru dari kelurahan atau bisa juga online ya. Cetak KK baru itu sekarang mudah teman-teman ya. Sekarang bisa cetak mandiri ya. Jadi kita bisa cetak di rumah sendiri ya. Nanti dari petugas kelurahan atau Disduk Capil biasanya punya agen-agen di kelurahan masing-masing ya. Misalnya di Jakarta atau di Depok itu ada agennya ya, bisa kita hubungi. Jadi kita bisa minta PDF-nya ya teman-teman. Jadi bisa dicek nomor kakaknya dan kita bisa print di rumah ya. Ini bisa online atau datang langsung ke kelurahan ya. Yang kedua, pastikan nomor HP yang kalian daftarkan saat vaksin itu benar ya. Jadi nomor handphonenya itu benar-benar valid teman-teman. Karena sertifikat link sertifikat itu akan dikirim melalui SMS ya. SMS-nya di 119 ya. Jadi kalau nomor handphone kalian yang didaftarkan asal, misalnya salah angka, dia tidak akan terima SMS ini teman-teman ya. Jadi dipastikan nomor handphone kalian itu benar ya. Ini solusi sebelum vaksin ya, teman-teman. Nah, untuk update NIK dan KK, setiap daerah itu punya aplikasi masing-masing ya, teman-teman. Misalnya, Bandung itu punya aplikasi Salaman. Ini Disdukcilnya ya. Ini untuk mengurus NIK dan KK nih. Tiap daerah nih punya aplikasi di Play Store ya. Contohnya Bantul punya Disduk Capil Smart. Bekasi ini punya e-oven. Jakarta ada Alpukat Betawi. Kemudian Depok juga ada Depok Single Window, DWS ya. Jadi kalian bisa install aplikasi tersebut, terus kalian tanya, biasanya ada menu-menunya. Ini atau bisa langsung hubungi. Ini semuanya nih bisa dengan online teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah langsung ke kantornya ya. Ini kan zamannya sekarang zaman aplikasi ya, zaman online ya. Jadi bisa dilaksanakan secara online ya. Pengalaman saya juga kemarin begitu. Jadi pada saat NIK ngurus memperbaharui NIK dan KK itu bisa online ya kemarin ya. Nah, yang sekarang adalah
permasalahan muncul setelah kalian vaksin ya. Setelah kalian vaksin ini banyak pertanyaan ke saya. Ini muncul setelah vaksin ya. Yang pertama, NIK KTP ya, dan NIK KK tidak muncul di aplikasi Peduli Lindungi ya. Kalian kan biasanya kan kalau sudah vaksin ini pasti penasaran, mau pengen lihat nih sertifikatnya kayak apa dong gitu. Kalian pasti akan masuk aplikasi Peduli Lindungi ya. Nah, ini NIK dan NIK KK tidak muncul di Peduli Lindungi ya. Ini tidak bisa diakses sertifikat otomatis ya. Jadi kalian tidak bisa ya. Yang kalian perlukan itu kan sertifikatnya ya. Sertifikat vaksinnya itu ya, yang penting karena itu digunakan untuk akses kalian kemana-mana ya. Kalau misalnya kalian pergi mau ke mall atau mau ngurus apa, biasanya yang ditanyakan adalah sertifikat vaksin gitu ya, yang ada barcode-nya ya. Kemudian kalian tidak dapat SMS dari 119. Ini macam-macam permasalahan ya teman-teman. Ini bisa jadi handphone kalian ini tidak nomornya salah ya ketika di input petugasnya itu, mungkin bisa jadi kelalaian atau apa, atau kalian nomor nyebutinnya juga salah gitu. Ini bisa jadi ya hal ini terjadi ya. Nah, bagaimana solusinya teman-teman? Solusinya adalah nih. Solusinya adalah perbaikan dilakukan melalui email ya. Jadi kalau kalian sertifikatnya tidak ada, kalian tidak bisa mengakses di Peduli Lindungi, kalian bisa yang pertama adalah kirim email ya. Kirim email ke sertifikat@pedulilindungi.id ya. Kirimnya formatnya adalah nama lengkap, NIK KTP, tempat tanggal lahir, dan nomor handphone ya. Jadi kirimnya formatnya itu adalah nama lengkap, NIK KTP, tempat lahir, dan nomor handphone. Juga lampirkan lampiran foto ya, lampiran fotokopi ya, foto KTP maaf teman-teman, foto KTP. Terus juga lampirkan kartu vaksin ya. Kartu vaksin itu bukan sertifikat ya. Jadi kartu vaksin kalau kalian vaksin itu biasanya kalian dapat lembaran tuh, lembaran kayak gini ya. Sudah divaksin begini-begini, tanggal berapa, atas nama siapa. Nih, surat kartu vaksin ini adalah keterangan lembaran kertas dari petugas vaksin ya yang kalian datangi ya. Biasanya dapat kartunya kalau kalian sudah vaksin ya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah hubungi hotline 119 ya. Ini hotline untuk sertifikat vaksinnya nggak ada ya. Jadi hubungi hotline 119 nih di Peduli Lindungi ya. 119 extensionnya 9 ya. Atau kalian bisa menghubungi 1500567. Ini untuk hotline virus corona ya. Jadi ini bisa hubungi 1500567. Kemudian kalian ikuti petunjuknya. Kalian bisa langsung berbicara dengan petugasnya ya. Kalian nanti minta petunjuk. Saya kemarin sudah divaksin, tapi saya nggak dapat sertifikat vaksin. Susah mengakses di Peduli Lindungi karena NIK dan KTP-nya tidak terdaftar misalnya. Kalian bisa kemukakan sama petugasnya. Nanti kalian akan diarahkan teknisnya itu seperti apa ya. Kayak gitu teman-teman. Saya kira begitu teman-teman ya. Semoga kalian diberikan kemudahan ya dalam mengakses sertifikat vaksin ya. Karena sertifikat vaksin ini penting banget ya. Kalau kalian tidak punya sertifikat, nanti kalau mau akses kemana-mana jadi susah ya. Mau naik pesawat juga susah, mau ke mall juga susah, mau ngurus-ngurus surat juga susah ya teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah teman-teman, jadi ketika kalian akses Peduli Lindungi ini, jadi misalnya dalam satu keluarga itu ada ayah, ibu, anak misalnya, anak ada 2 atau adik gitu kan. Dalam satu kakak itu kan ada beberapa orang yang vaksin ya. Jadi akses Peduli Lindunginya itu bisa kalian masuk di salah satu nama yang ini ya, yang tervalid ya. Jadi kita jadi bisa dicek sekaligus ya dalam satu aplikasi itu ya. Nama-nama keluarga itu bisa langsung dicek ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalian nggak usah harus satu orang punya aplikasi tersendiri, enggak gitu. Jadi satu orang bisa cek satu aplikasi Peduli Lindungi karena sertifikat vaksin itu ada di situ semua ya. Anggota keluarga itu masuk semua teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Papa Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.